Hidup pas-pasan, tiap akhir bulan nungguin gajian kayak nunggu hujan turun dari langit di musim kemarau. Aku pernah ada di titik itu. Dan herannya, sekarang walau gajiku gak melonjak drastis, hidupku justru lebih tenang. Bahkan aku bisa berkembang, belajar hal baru, nabung, dan gak drama tiap akhir bulan. Rahasianya bukan soal cari uang lebih banyak, tapi soal cara mikir dan cara hidup. Dan ini gak pernah diajarin di sekolah. Waktu pertama kali kerja dan dapat gaji, rasanya bangga banget. Akhirnya bisa mandiri, bisa beli apa yang aku mau. Ya, itu pikiranku di minggu pertama. Masuk minggu kedua, mulai panik tuh. Uang tinggal setengah. Minggu ketiga, mulai hitung-hitungan buat makan. Minggu keempat, harapan terakhir, promo GoFood dan mie instan. Aku sempat mikir, gimana sih orang-orang bisa hidup tenang dengan gaji segini? Aku aja ngos-ngosan tiap bulan. Dan dari situ mulai deh, nyalahin kantor yang pelit, nyalahin sistem, bahkan sampai nyalahin diri sendiri. Kayak, apa aku emang gak cukup pinter buat dapat kerjaan yang gajinya gede ya? Tapi yang lucu, waktu aku buka mutasi rekening dan ngecek pengeluaran, ternyata setengah dari uangku lari ke hal yang gak penting-penting amat. Makan di warung makan favorit 3 kali seminggu, gara-gara lihat review makanan di TikTok tuh. Langganan 3 platform streaming padahal nontonnya cuma 1. GoFood padahal cuma tinggal goreng telur di rumah. Dan yang paling absurd, beli barang-barang lucu di e-commerce cuma karena diskon dan reviewnya lucu. Ini istriku sih yang sering. Kadang bukan penghasilan kita yang kurang, tapi cara kita menggunakannya yang salah. Yang bikin makin nyesek, aku mulai ngebandingin hidupku sama orang lain. Lihat teman-teman nongkrong, healing, staycation, beli gadget baru, aku langsung ngerasa kecil. Padahal aku gak tahu juga kan isi tabungan mereka kayak apa. Tapi ya namanya media sosial, kita cuma lihat highlight, bukan realitinya. Dan waktu aku terus ngebandingin, aku makin stres. Bukan cara hidupku jelek, tapi karena aku gak bisa nerima kenyataan bahwa hidupku lagi di fase bertumbuh, bukan pamer. Akhirnya aku sadar, ini bukan soal kurangnya uang, tapi pola pikirku yang masih bocor. Poin baliknya mulai dari satu obrolan ringan dengan teman kantor. Kebetulan kami sama-sama baru kerja, sama-sama gaji UMR, tapi dia ini kelihatan adem banget hidupnya. Gak pernah ngeluh, bahkan kadang masih bisa nabung buat kursus. Aku heran. Akhirnya ya aku beraniin nanya kan, kamu kok bisa sih tetap tenang padahal gaji kita ya segitu-segitu aja? Jawaban dia simpel tapi ngena banget. Karena aku tahu kemana uangku pergi. Kalimat itu kayak nempel di kepala. Dan malamnya aku langsung buka catatan pengeluaran. Jujur aja, aku shock sendiri. Ternyata selama ini aku ngeluarin uang bukan karena perlu, tapi karena gak sadar. Parah kan? Kayak otomatis gitu. Lapar dikit order makanan, gabut scroll e-commerce, capek treat diri pakai hal yang sebenarnya nggak penting. Mulai dari situ aku pasang satu aplikasi pencatat keuangan. Nggak ribet, cukup catat manual tiap kali keluar uang. Dan setelah 2 minggu pola itu mulai kelihatan. Bocor halus di sana sini, dan itu bukan soal jumlahnya, tapi soal kebiasaan. Kamu nggak bisa ngatur apa yang kamu nggak pernah hitung. Setelah rutin nyatet, ada satu hal yang mulai muncul, rasa lega. Aneh ya, gaji gak nambah tapi rasanya kayak punya kontrol. Kayak, oke, bulan ini memang cuma segini, tapi aku tahu tiap rupiahnya lari kemana. Dan dari situ juga aku mulai bisa nyusun strategi. Mana pengeluaran yang bisa dikurangin, mana yang wajib, mana yang bisa ditunda. Aku juga mulai bikin pos pengembangan diri dari uang sisa, sekecil apapun. Pelan-pelan aku sadar bahwa tenang itu bukan soal seberapa besar uang masuk, tapi seberapa besar aku megang kendali atas hidupku sendiri. Ketika kamu mulai sadar, kamu mulai berdaya, dan dari situlah ketenangan pelan-pelan datang. Setelah aku mulai nyatet pengeluaran dan punya sedikit kontrol, muncul satu pertanyaan penting di kepala. Kalau uangku terbatas, terus bisa dipakai buat apa yang benar-benar ngasih dampak jangka panjang ya? Jawabannya ternyata nggak jauh-jauh, investasi ke diri sendiri. Dan ini bukan kalimat motivasi yang klise, aku benar-benar ngalamin efeknya. Waktu itu, aku rela motong jatah jajan mingguan buat beli 1 buku. Judulnya tentang mindset keuangan. Bacanya pun nyicil, karena kebiasaan baca aku juga masih acak-acakan. Tapi dari 1 buku itu aja, muncul 1 ide baru.
aku bisa jual skill, bukan cuma jual waktu. Dari situ aku mulai belajar skill baru. Kadang ikut kelas online gratis, kadang bayar yang murah-murah. Skill pertama yang aku pelajarin, konten kreator dan menulis. Dua hal yang ternyata bisa dimonetisasi tanpa harus keluar rumah. Aku juga mulai ikut webinar, dengerin podcast pengembangan diri pas perjalanan ke kantor, dan mulai aktif di komunitas. Modalnya kecil, bahkan kadang cuma kuota internet. Tapi dari situ, pandanganku terhadap hidup dan uang mulai berubah. Dan yang paling kerasa, saat banyak orang habisin waktu luang buat pelarian, kayak scroll medsos gitu, aku pakai buat riset keyword untuk YouTube dan websiteku. Gak langsung dapat duit sih, tapi beberapa bulan kemudian. Akhirnya aku dapat gaji pertamaku dari AdSense. Nilainya gak gede, tapi rasanya luar biasa. Karena buat pertama kalinya aku ngerasain, wah ternyata aku bisa nambah penghasilan dari skill, bukan cuma dari kerjaan tetap. Kalau kamu gak bisa beli barang mahal, belilah ilmu yang bikin kamu pantas mendapatkannya suatu hari nanti. Yang paling aku syukuri adalah keputusan buat tetap belajar walau keadaan lagi sempit. Karena ternyata keadaan sempit itu justru waktu terbaik buat tumbuh. Soalnya kita dipaksa kreatif, kita dipaksa buat mikir, apa yang bisa aku lakuin sekarang dengan apa yang aku punya sekarang. Dan dari situlah aku belajar satu hal penting, gaji UMR itu bukan batasan, itu cuma titik awal. Yang bikin kita stuck bukan jumlahnya, tapi mindset kita terhadap diri sendiri. Saat kamu mulai melihat dirimu sebagai aset, kamu akan berhenti menyia-nyiakannya. Di titik ini aku mulai mikir, ternyata hidup tenang itu bukan hadiah buat orang yang kaya, tapi hasil dari ritme hidup yang disusun dengan sadar. Dulu aku kira ketenangan itu bakal datang kalau gaji naik, kalau bisa beli rumah, kalau bisa beli mobil, kalau bisa resign dan kerja freelance di Bali. Mantep banget kan? Tapi kenyataannya, waktu gaji naik, aku tetap merasa ngos-ngosan, karena ritme hidupku masih sama, boros, impulsif, dan gak sadar prioritas. Akhirnya aku mulai bikin sistem sederhana yang cocok buat aku sendiri. Bukan sistem keuangan dari buku tebal yang bikin pusing, tapi ritme realistis yang bisa aku jalanin dari hari ke hari. Contohnya, aku bikin budget mingguan, bukan bulanan, biar lebih terasa real time. Aku atur waktu tidur dan waktu kerja, biar gak kebanyakan lembur yang bikin kalap makan di luar. Aku belajar bilang enggak ke ajakan nongkrong yang tujuannya cuma biar gak FOMO. Dan yang penting, aku bikin waktu gak ngapa-ngapain, bukan malas, tapi jeda buat sadar arah hidupku. Hidup yang tenang bukan tentang punya semuanya, tapi tahu apa yang cukup untukmu. Setelah punya ritme yang pas, aku ngerasa hidup tuh jauh lebih diem tapi dalam. Kayak bukan lari-larian tiap hari, tapi jalan pelan sambil tahu arah. Dan yang paling bikin bersyukur, dari ritme itu muncul ruang buat berkembang, ruang buat mikir, ruang buat bilang ke diri sendiri, "Hei, kamu gak harus sempurna hari ini, tapi kamu sedang menuju ke arah yang benar." Ketenangan bukan tujuan akhir, tapi kondisi yang bisa kamu ciptakan dari cara kamu menjalani hari. Satu hal yang aku sadari setelah jalanin semuanya pelan-pelan adalah ini. Peluang itu gak hilang, dia ada, tapi dia gak akan kelihatan kalau kita terus sibuk merasa kurang. Dulu aku sering banget mikir, kalau aja aku punya laptop bagus, pasti bisa kerja sampingan. Kalau aja aku punya modal, pasti bisa buka usaha. Kalau aja aku sekolah di luar negeri, pasti aku udah sukses. Semuanya pakai kalau aja. Padahal di saat yang sama, aku buang waktu tiap hari cuma buat ngeluh dan overthinking. Sampai suatu hari aku iseng buka media sosial dan nemu akun kecil yang ngasih job nulis konten. Bayarannya kecil, tapi aku pikir kenapa enggak? Toh skill nulis udah aku asah pelan-pelan. Aku coba apply, kirim contoh tulisan, dan keterima. Dari satu tulisan itu aku dikasih 2 job lain. Lalu mulai kenalan dengan klien lain. Dan akhirnya penghasilan tambahanku pelan-pelan nyusul gaji tetapku. Semua itu terjadi bukan karena aku punya modal besar, bukan juga karena aku orang paling berbakat, tapi karena aku berhenti sibuk merasa kurang dan mulai buka mata atas apa yang udah aku punya. Kita sering menunggu pintu besar terbuka, padahal ada jendela kecil yang udah nunggu dibuka duluan. Yang menarik, waktu aku mulai bersyukur dan bergerak dari apa yang aku punya, semesta kayak ikut ngebuka jalan. Bukan karena dunia tiba-tiba jadi ramah, tapi karena aku mulai nyerah diri buat peka sama peluang. Punya waktu 1 jam kosong, aku belajar.
Punya kuota sisa, aku pakai buat networking. Punya skill kecil, aku cari tempat buat naruh itu. Peluang gak selalu datang dalam bentuk yang megah. Kadang dia cuma datang sebagai DM dari akun kecil, atau ide kecil pas kamu lagi bengong waktu sore. Tapi kamu harus dalam mode siap. Dan mode siap itu cuma bisa nyala kalau kamu udah berhenti sibuk ngeluh. Peluang itu kayak benih, dia gak tumbuh di tanah yang penuh keluhan. Kalau ditanya, apa sih pelajaran terbesar yang aku dapat dari hidup dengan gaji pas-pasan? Jawabannya sederhana. Gaji itu angka, tapi cara kita ngejalanin hidup adalah sikap. Banyak orang nunggu hidupnya berubah setelah gaji naik. Padahal hidup kita bisa pelan-pelan berubah dari cara kita memperlakukan waktu, uang, dan diri sendiri hari ini dengan kondisi sekarang. Gaji boleh kecil, tapi jangan sampai kita mengecilkan hidup sendiri. Jangan sampai kita kehilangan keberanian buat bermimpi. Atau lebih parahnya, berhenti berusaha karena merasa, ya beginilah nasibku. Bukan besar kecilnya gaji yang menentukan masa depanmu, tapi besar kecilnya tekadmu untuk bertumbuh. Setelah semua perjalanan ini, aku belajar bahwa yang paling penting bukanlah punya semuanya sekarang, tapi bergerak menuju versi diri yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih punya arah. Tenang itu bisa dibangun, kendali itu bisa dilatih, dan berkembang itu mungkin meski dimulai dari nol. Karena sesempit apapun langkah kita hari ini, selama arahnya benar dan dilakukan terus-menerus, itu akan jadi jalan. Dan jalan itu gak harus mewah, gak harus viral, gak harus bikin orang lain kagum. Cukup bikin kamu bangga karena kamu gak nyerah. Mungkin kita gak bisa mengubah titik awal kita, tapi kita selalu bisa memilih arah kemana kita melangkah. Jadi kalau hari ini kamu lagi ada di titik yang sama kayak aku dulu, gaji UMR, hidup pas-pasan, penuh pertanyaan, percaya deh, kamu gak sendirian, dan kamu pasti bisa pelan-pelan naik level. Bukan karena keajaiban, tapi karena kamu milih buat gak berhenti. Kalau kamu nonton video ini sampai akhir, berarti kamu serius pengen berubah. Dan itu langkah pertama yang paling penting. Jangan tunggu sempurna untuk mulai. Mulailah dari sekarang dengan apa yang kamu punya. Sampai jumpa di versi terbaik dirimu. Hidup maksimal bisa dimulai bahkan dari gaji UMR.